Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Andi Rusdi, program studi bimbingan konseling Islam kelas PKI 2B. Di sini saya membuat tugas yaitu pemahaman tingkah laku guna untuk memenuhi tugas UAS pemahaman tingkah laku. Di mana saya mengambil 3 materi yaitu perkembangan kecerdasan dan kepribadian, pendidikan karakter, dan yang terakhir motivasi dan sugesti. Nah, mengapa saya mengambil 3 materi ini? Karena 3 materi ini saling berhubungan, yang dimana dalam perkembangan kecerdasan dan kepribadian ini melalui pendidikan dan pendidikan karakter. Dan juga dalam pendidikan ini pasti terdapat motivasi dan sugesti agar dengan mudah mendidik oleh seorang peserta didik. Langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan kecerdasan. Menurut Jan Friedrich dalam Sendrot 2013, perkembangan manusia melalui 4 tahap perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Setiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru di mana manusia mulai mengerti dunia yang bertambah kompleks. Anak SD kelas rendah berada pada tahap operasional konkret. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan. Muncul antara usia 6 sampai 12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Ciri kecerdasan pada anak. Pada aktivitas anak dalam kecerdasan bahasa. Nah, pada dalam kecerdasan bahasa ini biasanya dipengaruhi oleh orang-orang terdekat, yang dimana anak-anak itu akan menyesuaikan dengan bahasa yang ada pada daerahnya. Contohnya kayak orang Jawa itu kan ada bahasanya bahasa Jawa, jadi anak-anak itu akan mudah menanggap apa yang diomongi oleh orang-orang Jawa. Banyak sekali kita melihat anak-anak yang dimana dia sering dari kecil sampai sekarang dia menggunakan bahasa daerahnya, sehingga pada saat perkuliahan dia susah sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain karena kebiasaannya dalam menanggapi bahasa lokal. Yang kedua, pada aktivitas anak dalam kecerdasan logika matematika. Nah, di sini aktivitas pada kecerdasan logika dan matematika ini anak-anak ini lebih menggunakan logika dan ilmu-ilmu menghitung. Meskipun kadang agak sulit kebanyakan anak-anak ini mengerti akan yang ada materi matematika ini, tapi kecerdasan ini harus diajarkan agar kedepannya bisa menghitung abjad. Yang ketiga, pada aktivitas anak dalam kecerdasan visual spasial, perkembangan kepribadian. Nah, kepribadian dalam bahasa Inggris, personality, berasal dari bahasa Latin persona, diartikan menjadi sebuah topeng atau sebagai alat penutup wajah untuk menyembunyikan identitas diri pada pola perilaku individu dalam lingkungan. Setelah persona lambat laun mengacu pada gambaran sosial atau pesan tertentu dari individu. Nah, di sini ada fase-fase perkembangan kepribadian menurut psikoanalisis yang dilakukan oleh Sigmund Freud. Ya, pertama ada fase oral yang dari umur 0 sampai 1 tahun. Sumber dinamika kenikmatan adalah melalui mulut. Nah, di sini anak-anak itu akan merasakan kepuasannya melalui mulut. Maka di sini anak-anak, karena pada melalui ini pertumbuhan pada giginya, sering merasa gatal, Dan di sini anak-anak akan memuaskan dirinya dengan memainkan mulutnya. Seperti hal biasanya, kita tidak heran jika melihat anak-anak seumuran ini sering memasukkan tangannya ke dalam mulut, karena agar mendapatkan kepuasan melalui mulutnya. Yang kedua ada fase anal, yaitu dari umur 1 sampai 3 tahun. Nah, sumber dinamika kenikmatan anak adalah anus, pembuangan. Nah, di sini pada usia 1 sampai 3 tahun ini anak-anak akan memiliki kepuasan yang sangat puas apabila dia memang dengan kata-kata yaitu membuang air besar.
Nah, di situ dia akan sering memiliki kepuasan yang sangat luas. Yang ketiga ada fase falis, yaitu 3 sampai 5 tahun. Sumber dinamika kenikmatan adalah alat kelamin. Nah, di sini tidak heran lagi, anak-anak itu pada umur seusia ini mereka akan sering memegang kelaminnya sendiri agar mendapatkan kepuasan. Nah, banyak sekali kita lihat kayak di TikTok ataupun di Instagram ya, banyak sekali anak-anak pada seusia ini mereka tuh lebih nikmat dengan bermain dengan dengan alat kelaminnya. Ya, seperti yang kayak stiker-stiker aneh gitu kan ya, ada anak-anak itu mau main kelaminnya, memegang-megang kelaminnya. Nah, jadi pada fase ini anak-anak itu lebih tertarik, lebih memiliki kepuasan, dan mereka mencapai kepuasan itu mereka bermain dengan alat kelaminnya sendiri. Dan supaya mereka mengetahui bahwa jenis kelamin dan mulai mengenali jenis kelamin mereka sendiri. Yang keempat ada fase laten, yaitu dari usia 6 sampai 12 tahun. Pada fase ini seseorang selalu mengalami tekanan-tekanan. Yang kelima ada fase pubertas, usia 13 sampai 20 tahun. Fase ini impuls timbul akibat dari masa pertumbuhan. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa fase-fase pada masa pertumbuhan ini mulai tumbuhnya anak ini pada fase pubertas ini mulai menjadi jati dirinya sendiri pada fase pubertas tersebut, yang dimana yang perempuan sudah mengalami menstruasi dan yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Yang keenam ada fase genital, 20 tahun ke atas. Impuls diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan sifat kedewasaan. Nah, di sini sifat-sifat kedewasaan bukan sekadar hanya hal-hal negatif, banyak sekali sifat kedewasaan di sini, kayak pikirannya bertambah lebih dewasa, akalnya mulai tinggi, itu akhlaknya bisa dia kendalikan, dia sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Nah, di sini ada faktor genetik atau faktor pembawaan. Nah, di sini pada faktor pembawaan ini anak-anak itu sudah dapat dipengaruhi pada kepribadiannya pada saat masih di dalam kandungan. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk orang-orang tua, terutama ibu. Maka ada dikatakan jika anaknya ingin seperti ganteng seperti Nabi Yusuf, dibacakan surah Yusuf. Nah, jika anaknya ingin cantik dan baik seperti Maryam, dibacakan surah Maryam. Dan ini pembentukan pada masa pembawaan genetik ini harus diperhatikan oleh seorang ibu, yang dimana dikatakan bahwa sikap seorang ibu itu pada saat mengandung anaknya itu mencerminkan anaknya ke depannya. Nah, kemudian yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang anak ini adalah faktor lingkungan, keluarga, dan kebudayaan. Nah, yang paling erat ini mempengaruhi adalah faktor lingkungan, yang dimana anak-anak ini akan mudah berkembang dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Sudah pasti oleh keluarganya, yang dimana jika keluarganya itu sudah bertindak hal-hal yang tidak baik, maka anak itu akan berperilaku tidak baik juga, tapi tergantung dari keadaan anaknya. Dan ini dipengaruhi oleh kebudayaan juga. Kebudayaan ini adalah hal-hal sosial, yang dimana bisa jadi anak ini meskipun keluarganya ini keluarganya ini jelek, tapi belum tentu anaknya jelek, karena dia bisa melihat dari hal-hal sosial di luar. Tapi dalam proses perkembangan kepribadian ini yang lebih mempengaruhi harus diperhatikan itu adalah keadaan keluarganya, karena itu merupakan orang-orang terdekatnya. Karena anak-anak yang berbeda perilakunya dengan keluarganya itu sangat langka sekali ya kita temukan. Lebih kebanyakan itu anak-anak itu mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya.
Nah, kemudian pendidikan sekolah. Nah, sekolah ini sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak-anak, karena di dalam sekolah ini dimana anak-anak ini akan mencontohi guru-gurunya dan mengikuti, dan dia akan bertemu kawan-kawannya, pergaulan-pergaulan dengan kawan-kawannya, dan dimana jika dia bergaul dengan orang yang salah, maka dia akan terjerumus ke hal yang salah, dan jika dia bergaul dengan orang yang baik, insya Allah dia akan menjadi lebih baik. Itu tergantung dari kepribadian anak itu sendiri. Lanjut. Nah, pendidikan karakter dan tujuannya. Nah, pendidikan karakter adalah hal positif yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Pendidikan karakter telah menjadi penggerakan yang mendukung perkembangan sosial, pengembangan emosional, dan perkembangan etik pada siswa ataupun mahasiswa, merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan baik oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan, dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini seperti yang sudah saya bahas tadi mengenai uh, hal apa saja yang mempengaruhi kepribadian. Nah, itu yang berada pada sekolah, itu pendidikan. Nah, ini tujuannya yaitu agar anak itu menjadi orang-orang yang lebih baik, memiliki kepedulian, kejujuran, kerajinan, dan nilai etik yang baik. Nah, tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk karakter anak. Evaluasi dari seorang atau individu, dan masing-masing karakter dapat memberikan kekuatan persatuan dalam mengambil sikap dalam setiap situasi. Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mendasar diri pada tanggapan aktif kontekstual individu atas impuls natural sosial yang diterimanya, yang pada giliran semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri secara terus-menerus. Nah, terus pertanyaannya jika ada pertanyaan seperti ini. Nah, bagaimana dengan seorang anak yang sudah bahkan dia SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, tapi dia ini tidak memiliki nilai-nilai kejujuran, tidak memiliki kerajinan, keuletan, dan tidak memiliki nilai kinerja, tanggung jawab. Nah, itu bukan kesalahan dari proses pendidikan. Itu merupakan timbal balik dari seorang anak yang pada saat melakukan pendidikan. Jadi mana tidak ada seorang guru yang tidak menginginkan siswanya atau mahasiswanya itu sukses dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu tergantung dari kita sebagai siswa atau mahasiswa itu sendiri. Terus di sini ada motivasi dan sugesti, itu materi ketiga. Nah, motif merupakan suatu dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari seseorang. Motif ini memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Nah, dalam pendidikan dan perkembangan kecerdasan dan kepribadian ini, seseorang itu harus memiliki motif, yaitu dorongan. Agar apa? Agar dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, yang kedua, motivasi, yaitu motivasi mengacu pada kekuatan dalam diri individu yang menjelaskan tingkat arah dan ketentuan usaha yang dikeluarkan di tempat kerja. Nah, dalam motivasi ini merupakan dorongan agar seseorang itu lebih tekun dan lebih giat untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Apa sih gunanya motivasi ini? Nah, motivasi ini tadi ya, untuk mendorong. Makanya di dalam hal konseling, motivasi ini harus ada seperti itu. Biasanya motivasi ini pada dalam konseling Islam itu sering menceritakan tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat seperti itu. Terus sugesti. Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mau mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Hal ini karena sugesti bersifat menggugah emosi spontan sehingga orang tersebut menerima suatu masukan tanpa berpikir panjang. Nah, sugesti ini hal yang mempengaruhi seseorang. Contohnya jika kita ini ingin menjabat sebagai satu pejabat, pastinya kita akan mempengaruhi seseorang, dan kita akan berjanji bahwa kita ini akan membangun. Jika kita jadi pejabat, kita akan membangun itu, sehingga orang itu terpengaruh, tapi nyatanya tidak ada pembangunan sama sekali. Nah, itu gunanya untuk mempengaruhi seseorang agar bisa mau memilih kita, begitu.
Nah, berbicara tentang motivasi dan sugesti ini, ketiga hal ini saling berhubungan. Kenapa? Karena dalam sugesti ini harus ada motivasi dan motif agar bisa mempengaruhi seseorang. Itu harus ada dorongan dan mendorong seseorang gitu. Yang ketiga, selanjutnya indikator motif, motivasi dan sugesti. Indikator motif banyak sekali indikator motif menjadi seru rancangan dalam motif belajar dan tidak jauh dengan indikator-indikator motivasi belajar. Adapun indikator motif menurut para ahli ada sebagai berikut. Menurut Amin Sudirman sebagai berikut: tekun menghadapi tugas, menghadapi kesulitan, tidak lagi putus asa, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa, lebih senang bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya, indikator motivasi menurut UNO 2019 indikator motif belajar dapat diklarifikasikan sebagai berikut: adanya hasrat dan keinginan berhasil. Ini merupakan hal-hal yang mendorong seseorang. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Ini indikator sugesti. Pemberian sugesti kepada siswa merupakan hal penting untuk guru perlu mengetahui cara-cara dalam pemberian sugesti. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Menurut Agus, cara-cara menyugesti dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Dengan membujuk atau memuji. Misalnya kepada anak yang bodoh tidak perlu dikatakan kepadanya bahwa ia bodoh. Guru selalu berusaha agar anak itu maju, yaitu dengan jalan memujuk agar ia lebih rajin, dikatakan bahwa ia pun sama dengan temannya. Nah, di sini tujuannya agar anak itu tidak mudah putus asa dan agar dia lebih yakin dan lebih giat lagi untuk belajar. Itu jika ada seseorang siswa yang bodoh, terus dia dikatakan kita bodoh, maka dia akan mudah putus asa sehingga dia enggan untuk belajar lagi. Tapi ada juga tergantung siswanya juga. Ada juga siswa yang dikatakan bodoh tapi dia ingin berusaha. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan bahwa dia bisa seperti teman-temannya lagi. Terus dengan menakut-nakuti orang yang akan disugesti, misalnya pada malam hari kepada anak yang sering dikatakan akan adanya momok yang suka nakal, malas dan sebagainya, dengan maksud agar anak itu menurut apa yang ia perintahkan atau suruhkan kepadanya. Ya, di sini menakut-nakuti contohnya seperti jika ada seseorang anak yang nakal, maka kita takuti dia dengan misalnya di situ hati-hati ada kecoa. Pada umumnya orang tua itu lebih menakuti anaknya dengan awas kau, di situ ada hantu, berani kau situ, seperti itu. Yang ketiga, ada dengan menunjukkan kelemahan-kelemahan orang yang disugesti. Nah, menunjukkan kelemahan-kelemahan di sini kita sudah pasti tahu ya, bahwa orang yang sugesti yang mudah dipengaruhi adalah melalui kelemahan-kelemahannya. Contohnya diancam ini itu, dan tadi ini diancam itu seperti itu. Selanjutnya ada pengukuran motif, motivasi dan sugesti. Pengukuran motif dalam perilaku. Pengukuran motif manusia merupakan suatu proses yang tidak pasti. Beberapa psikolog mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif tidak memenuhi kriteria validitas dan realitas. Nah, yang kedua, pengukuran motivasi. Pengukuran motivasi merupakan aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Laporan diri yang subjektif memperlihatkan tingkat motivasi dari perspektif terdidik. Pengukuran dengan laporan diri dapat dikembangkan untuk program pendidikan. Pengukuran objektif terhadap motivasi, suatu pengukuran yang tidak langsung, dapat dilakukan melalui observasi perilaku yang diharapkan. Konsekuensi motivasi. Observasi perilaku itu dapat dilakukan secara bersamaan ketika peserta didik bergerak untuk mencapai tujuan kesehatan dan tujuan praktik yang realitas yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada pengukuran sugesti. Dalam diri seseorang biasanya sudah memiliki gambaran keyakinan atau sikap terhadap suatu norma atau pedoman tingkah laku tertentu. Proses sugesti ini diarahkan kepada aspek yang dipercaya oleh orang tersebut sehingga sugesti akan lebih mudah diterima. Nah, dalam hal sugesti ini kita harus yakin dan percaya bahwa orang itu akan mudah dipengaruhi kita.
Dan sebelum kita mensugesti orang lain ini, maka kita harus pikirkan apa yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut agar orang tersebut mudah terpengaruhi oleh kita. Seperti saya contohkan tadi, anak-anak yang takut diberi ancaman, dan seterusnya pejabat yang ingin menjabat terus dia mengangkat janji-janjinya, meskipun janji-janjinya itu tidak pasti dia tepati. Seperti itu. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.